Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada siang hari ini, Jumat 27 Jumadil Ula 1446 Hijriah, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab tafsir As-Sa'di, yang mana kita masih di dalam tafsir ayat 8 sampai ayat 10. Kemarin kita telah lewati ayat 8 dan juga dari ayat 9, yukhadi'una Allah, tentang apa itu mukhada'ah, penipuan. Apa itu? Ini menampakkan sesuatu kepada orang yang ditipu, namun menyembunyikan lawan dari sesuatu tersebut, sesuatu yang tidak disukai, agar memuluskan tujuannya, ketujuan dari seorang penipu tadi. Nah, mereka inilah al-munafiqun. Namun ternyata perbuatan mereka tidak merugikan kaum mukminin. Justru mereka sendirilah yang akan merugi. Kemudian kita lanjutkan firman Allah Ta'ala. Qauluhu fi qulubihim maradun. Ayat yang ke-10, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Wal muradu bil maradi huna maradu syakki wa syubuhati wan nifaq. Yang dimaksud dengan al-marad, penyakit di sini adalah penyakit asyak, keraguan, kebimbangan, syubhat, penyakit syubhat, kerancuan, wan nifaq, dan kemunafikan, penyakit kemunafikan. Li'anna al-qalba yu'ridu lahu mardan yukhrijanihi an sihhatihi wa i'tidalihi. Karena sesungguhnya hati itu dapat terpapar terpapar dua jenis penyakit yang mengeluarkannya dari keadaan sehat dan seimbang. Ya, kapan hati itu dikatakan tidak sehat? Ya, ini ketika terpapar salah satu dari dua penyakit ini. Yang pertama, maradu syubuhatil batilah wa maradu syahawatil murdiyah. Ini ketika hati dikatakan sakit, penyakit syubuhat, penyakit kerancuan yang batil. Kemudian umaradus syahwat al-murdiyah. Kemudian yang kedua maradus syahwat, penyakit syahwat yang membinasakan. Fal kufru wan nifaqu wa syukuku wal bid'u kulluha min maradus syubuhati. Kekufuran, kemunafikan, syukuk, keraguan, dan kebid'ahan, seluruhnya ini termasuk dari penyakit syubuhat. Penyakit jenis pertama tadi. Wazina wa mahabbatul fawahish wal ma'asi wa fi'luha min maradhi syubuhat. Min maradhi syahawat. Adapun zina, kemudian kecintaan terhadap al-fawahish, perbuatan keji dan juga maksiat, wa fi'luha, serta pelaksanaannya, ini termasuk dari jenis sakit syahwat. Jenis yang kedua tadi. Kama qala ta'ala wa yatma'al ladzi fi qalbihi maradun. Sebagaimana firman Allah, maka orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, wa yatma', akan apa itu berharap, atau akan apa istilahnya, condong, akan
Ya kan, ini ceritanya di dalam surat An-Nisa eh, sedang apa namanya melarang bagi kaum wanita untuk melembutkan me- melembutkan suara. Fala takhda'na bil qaul. Kenapa dilarang? Karena orang yang di dalam penyakitnya agar tidak yatma, ada apa namanya bangkit nafsunya demikian. Wahia syahwatuz zina. Wahia syahwatuz zina, yakni syahwat zina. Wal mu'afa min na'am wal mu'afa min ufiya man ufiya min hadainil maradain. Setelah membicarakan yang sakit, di sini al-mu'afa, orang yang sehat, yang selamat, yang sehat adalah orang yang diselamatkan dari kedua penyakit ini. Fahasala lahul yaqin wal iman. Fahasala lahul yaqinu wal imanu wa sabr wa ala kulli ma'siyatin. Sehingga hati yang sehat ya ketika diselamatkan dari kedua penyakit ini, maka akan hasala akan mendapatkan keyakinan dan juga keimanan, kesabaran dari menahan diri dari setiap kemaksiatan, kesabaran untuk menjauhi kemaksiatan. Farafala fi athwabil afiyah. Ia pun farafala hidup berjalan dengan athwabil afiyah, dengan pakaian kesehatan. Ini ketika hati sehat, dia akan mendapatkan keyakinan, keimanan. Kemudian yang kedua mendapatkan kesabaran untuk menjauhi seluruh kemaksiatan. Ini hati yang sehat. Kemudian kata Syekh As-Sa'di wa fi qawlihi 'anil munafiqin fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ke Allah tambahkan eh, penyakit kepada mereka. Ketika di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit. Maksudnya bayanun li hikmatihi ta'ala fi taqdiril ma'asi 'alal 'asin. Maka di dalam ayat ini terdapat penjelasan, terdapat penjelasan tentang hikmah Allah Ta'ala fi takdiril ma'asi dalam menetapkan kemaksiatan bagi para pelakunya. Wa annahu bisa babi dzunubihim bihumus sabiqah. Dan itu karena dengan sebab dosa-dosa mereka yang telah lalu. Orang-orang yang telah melakukan dosa sehingga hati mereka terdapat penyakit. Dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tambahkan penyakit. Sehingga tidak tiba-tiba Allah tambahkan penyakit, tambahkan kekufuran dan kemaksiatan. Namun itu ada sebabnya yang dilakukan orang tersebut. Ibta ya betalihim bil ma'asil la'iqati al mujibati li'uqubatiha kama qala ta'ala wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin. Qala ta'ala falamma zaghu
azaghallahu qulubahum. Qala ta'ala wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan kemaksiatan. Allah Allah kemaksiatan yang al-lahiqah, kemaksiatan berikutnya yang apa namanya al-mujibah, yang mendatangkan, menyebabkan hukuman iqab, sebagaimana Allah berfirman wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Dan kami balikkan hati mereka, hati dan penglihatan mereka sebagaimana mereka dahulu tidak beriman kepada Allah. Juga firman yang lain falamma zagu, maka ketika mereka berpaling, Allah Subhanahu wa taala pun memalingkan hati mereka. Juga firman-Nya maka wa amma, maka ketika atau adapun orang-orang yang fi qulubihim maradun, di dalam hatinya terdapat penyakit, fazadathum rijsan, maka penyakit itu bertambah atas penyakit mereka. Fa'uqubatul ma'siyah al-ma'siyatu ba'daha. Iqab, hukuman, hukuman atas sebuah maksiat adalah kemaksiatan setelahnya, adalah munculnya kemaksiatan lain setelah kemaksiatan tersebut. Kemana min thawabil hasanah al hasanatu ba'dah. Sebagaimana pahala atas sebuah kebaikan itu adalah kebaikan lain setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Allah Subhanahu wa taala menambahkan petunjuk kepada orang-orang alladzina ihtadaw, orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Demikian kajian kita pada siang hari ini terkait ayat ke-10, bagaimana suatu kemaksiatan itu dapat menyebabkan efek, yakni datangnya kemaksiatan yang lain. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keadaan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.